Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, Bismillahi tawakkalna ala Allah. Bismillahi tawassalna billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawat al-ghawayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kita muliakan mursyid kita, guru kita, murabbi kita, semoga beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, ditambah-tambah Allah ma'rifatnya. Kemudian yang sama kita muliakan guru-guru kita. Kemudian selalu kita berdoa semoga para dewan-dewan guru kita yang ada di Batam, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, dilimpahkan Allah juga lah ke dalam hati beliau ma'rifat yang sebenarnya. Amin. Kemudian saudara-saudara sekalian, jamaah Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, kita sama-sama sudah naik ke dalam satu sampan yang disebut dengan sampan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Sampan ini adalah sampan kepunyaan guru kita. Oleh karena itulah kita tidak boleh untuk melompat dan lari dari sampan itu. Kalau kita melompat dan lari dari sampan itu, artinya kita keluar dari perjanjian hati kita, perjanjian kita yang telah kita bikin di hati kita dengan guru kita. Itu adalah awal dari kehancuran kita di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita disuguhkan oleh guru kita dengan hidangan yang sangat baik, hidangan yang sangat bermanfaat untuk kita, yang akan kita makan dan kita minum. Hidangan ini, semoga dengan hidangan ini dapat kita memahami makna yang tersirat yang akan terunjang ke dalam kalbu kita. Amin ya Allah. Judulnya adalah berpikir untuk berkhidmat dan dekat. Kita mungkin saja nanti akan membawa makalah ini kepada orang selain majlis yang ada di posko. Kita harus paham betul apa yang kita baca. Pertama, kita harus tahu apa yang dikatakan dengan berpikir. Fikir kalau bahasa Arab tulisannya fa kaf tambah wa, fikrun. Kalau kita balik-balik kalimatnya itu kaf fa ra kufrun. Kalau kufrun itu tutup, kalau fikrun itu buka. Tuh. Jadi kalau fikrun artinya adalah membuka hati. Jadi kalau orang tanya, fikrun itu lawan kufrun. Kalau kufrun menutup, makanya orang kafir itu disebut dengan orang yang tertutup dari hidayah Allah. Kalau fikrun adalah orang yang berpikir, orang yang terbuka hatinya. Kalau kita bikin kalimatnya fikrun, artinya adalah bahasa kita harkatun nafsi, menggerakkan hati, menggerakkan diri, harkatun nafs. Jadi saya mau jelaskan ini. Di malam ini kita ngaji, saya bilang tadi ngaji. Di dalam bahasa sufi ada disebut dengan
jismun, ada nafsun, ada ruhun, ada 3. Jismun itu artinya tubuh. Nih, yang terdiri dari 4 anasir. Mana-mana itu yang anasir yang 4? Daging bukan daging, melainkan tanah dahulunya. Tulang bukan tulang, melainkan air dahulunya. Urat bukan urat, melainkan angin dahulunya. Darah bukan darah, melainkan api dahulunya. Dari mana asalnya api? Dari puncak Nur Muhammad. Dari mana asalnya angin? Dari dada Nur Muhammad. Dari mana asalnya tulang? Dari pusat Nur Muhammad. Dari mana asalnya tanah? Dari kaki Nur Muhammad. Nur Muhammad semata-mata. Jadi tubuh kita ini yang terdiri daripada 4. Ada daging, ada urat-urat, ada tulang, ada darah. Ini aslinya adalah dari 4 anasir tadi, 4 unsur. 4 unsur itu adalah diciptakan Allah, berasal dari Nur Muhammad. Dalam hadis dikatakan awwalu ma khuliqa nuri. Awal yang khuliq, yang dicipta itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu lah yang dibagi-bagi untuk menciptakan alam semesta. Ini harus paham. Apa itu yang dikatakan dengan jisim? Disebut dengan tubuh yang zahir, yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa diraba dengan tangan. Walaupun tak nampak, andaikan dikoyak akan lihat. Jadi jantung, limpa, paru-paru, otak, benang, sumsum, usus, apa yang ada di dalam, bagian luar, semuanya yang ada tubuh kita ini, satu ini namanya tubuh yang zahir. Tubuh yang zahir ini ada amalnya, namanya amal tubuh yang zahir. Amal itu apa? Amal itu adalah harakatul jismi awil qalbi awil ruh, yaitu gerakan tubuh atau gerakan hati atau gerakan ruh. Kalau tubuh kita bergerak, namanya dia beramal. In kana yuwafiqu syariah fahuwa ta'at. Kalau gerakan tubuh kita ini sesuai dengan syariat, ta'at namanya. Kalau gerakan tubuh kita ini berlain dengan syariat, maksiat namanya. Maka tubuh kita yang zahir ini disebut dalam bahasa dengan jismun. Orang-orang zaman dulu membahasa melayukan dengan tubuh yang kasar. Nah, yang kedua, di dalam diri kita ini ada namanya nafsun. Nafsun itu dipindah ke bahasa kita menjadi diri. Dipindah lagi ke bahasa kita menjadi jiwa. Sumbernya, titiknya itu disebut dengan hati. Jadi diri itu apa? Diri itu adalah sumbernya atau pusatnya itu adalah qalbun, hati. Qalbun itu ada pula amalnya. Amalnya apa? Kalau sesuai amal qalbu itu dengan syariat, maka dia disebut dengan ta'at. Kalau sesuai amal qalbu itu tidak sesuai amal qalbu itu dengan syariat, disebut dengan amal maksiat. Apa contohnya amal qalbu? Amal qalbu berzikir, itu amal qalbu. Hati mengingat Allah, itu amal qalbu. Baik sangka, amal qalbu. Kalau yang tidak, jahat sangka, dengki, iri, disebut dengan nafs. Yang ketiga, dalam diri kita ini ada lapis yang ketiga namanya ruh.
Ruh itu apa? Ruh itu adalah diterangkan Allah di dalam Al-Quran dalam surat Sajadah ayat 7, 8 dan 9. Allah berfirman, wa nafakha fihi min ruhi. Setelah Allah menciptakan tubuh, maka Allah meniupkan ke dalam tubuh itu ruh. Ruh itu apa? Kata Imam Ghazali, latifatun rabbaniyatun, latifah rabbani, sesuatu yang halus yang punya Tuhan. Ruh manusia, dia dinamakan dengan ruh ketika belum masuk ke dalam tubuh. Ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh, dia berganti nama dengan nafs atau diri. Ruh pada aslinya dia itu ditiup oleh Allah. Dia mempunyai sifat. Sifatnya apa? Sifatnya dekat dengan Allah. Sifatnya apa? Sifatnya mujawarah dengan Allah. Sifatnya apa? Bersyahadat dengan Allah, bermusyahadah, ngakui Allah itu Tuhan. Kalau dia ngaku Allah Tuhan, begitu dia hanya bermakrifat dengan Tuhan. Dia hanya tahu dengan Tuhan. Yang lain Tuhan tak tahu dia. Ketika ruh itu masuk ke dalam jasad, maka yang diketahui ketika itu sudah dua. Yang pertama dia tahu dengan Tuhan, yang kedua tahu pula dengan yang lain Tuhan, yaitu tubuh. Ya, maka terpengaruhlah ruh ini. Ruh yang terpengaruh ketika sudah masuk ke dalam tubuh disebut dengan nafsu ammarah. Ya, ini harus bisa kita menerangkan. Ini sebenarnya pokok daripada kajian kita yang harus diulang-ulang. Ketika sudah ruh itu masuk ke dalam tubuh atau ke dalam jasad, maka ruh yang sudah masuk ke dalam tubuh itu tidak dengan Tuhan saja dia bermakrifat lagi, tapi sudah bermakrifat pula dia, sudah tahu pula dia dengan lain Tuhan. Apa itu? Yaitu dengan tubuh, dengan jisim. Maka terpengaruhlah dia. Apa pengaruhnya? Dia mempengaruhi tubuh. Apa kata Allah? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ketika ruh telah ditiup oleh Allah ke dalam tubuh, maka jadilah tubuh itu mendengar. Dulu telinga tidak mendengar, mendengar telinga. Jadilah tubuh itu melihat. Dulu tubuh ini tidak melihat, mata aja yang ada, tapi tak melihat. Maka mata melihat ketika itu. Jadilah tubuh itu bisa bergerak, berkudrat. Dulu tubuh itu kaku aja, tak berkudrat. Dan begitu selanjutnya. Itu namanya ruh mempengaruhi tubuh. Tetapi di satu segi dia terpengaruh dengan kehendak tubuh kasar. Apa kehendak tubuh kasar? Tubuh kita yang kasar ini cenderung kepada yang enak-enak, kepada yang yang manis-manis, yang lezat-lezat. Dia tidak bisa, tubuh kasar kita itu membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Kalau tak percaya, coba kita lihat. Kita tanya sama hidung kita, atau tanya sama lidah kita, hai lidah, ini barang halal atau haram? Tidak tahu lidah. Lidah hanya bisa membedakan ini manis, ini tak manis. Ya tak? Mata bisa membedakan ini cantik, ini tak cantik. Tapi mata ketika tidak bisa melihat kecuali dengan ruh.
yaitu namanya penglihatan batin. Ketika penglihatan itu sudah ada, sudah bertempat atau bersemayam, penglihatan itu di mata, pendengaran itu di telinga, tenaga itu di seluruh urat dan seluruh badannya, maka terpengaruhlah dia. Nah, ruh yang terpengaruh ini akan menjadi guncang. Apa keguncangan yang ada padanya? Ammarah. Inilah kata Allah dalam Al-Quran, Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah kembali ruh yang sudah masuk ke dalam tubuh itu. Jadi kita ini mengingatkan, kawan mengingatkan pula, karena kita berpotensi untuk lupa. La yusammal insan bil insan illa linisyani. Tidak bernamalah manusia dengan manusia kecuali karena pelupa. Oleh karena itulah kita disuruh untuk tidak berhenti mendengar, untuk tidak berhenti duduk di majelis ilmu. Untuk apa? Supaya kita ingat kembali bahwa dulu kita dekat dengan Allah, dulu kita bermakrifat dengan Allah, dulu kita bermujawarah dengan Allah, dulu kita bermusyahadah dengan Allah, dulu kita bermukasyafah dengan Allah. Sekarang telah terpengaruh kita sebagai penerima amanah dari Allah, menjadi manusia kita, terletaklah ruh itu di badan kita sekarang. Nah, ini harus ngerti. Fikir itu nafs, hati. Yang dikatakan hati itu tidak dikatakan di dada, di kepala, di mana-mana. Yang dikatakan hati itu adalah sumber fikir, yaitu hati, nafs, diri. Maka diri itu dikatakan dalam Al-Quran ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kami jadikan dengan sebab datangnya, masuknya ruh ke dalam tubuh, manusia mendengar di mata, mendengar di telinga. Manusia melihat di mata. Manusia berpikir di akal. Manusia merasa di hati. Jadi ini sesuatu yang disebutkan oleh Allah. Kita kaji-kaji. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit saja. Yang sedikit itulah yang kita kaji-kaji sekarang. Tapi sedikit kata Allah ya, bukan sedikit kata kita. Nah, bila mana kita menggunakan tafakur kita, akal kita untuk berpikir-pikir, maka fungsinya adalah at-tafakkuru sirajul qalb. Tafakur itu akan menerangi qalbu. Qalbu yang mana? Maksud kalbu ini diri yang mana? Diri yang bergejolak. Duit, perempuan, pangkat, kedudukan, kotor hati ini. Dia gelap, zulumat. Maka tafakurlah, berfikirlah yang akan bisa membuat diri kita kembali dekat dengan Allah. Karena dulu kita dekat, muqarabah, dan bisa kita menjadi orang yang gimana? Berkhidmat. Khadama yakhdumu khidmah. Kalau bahasa orang kulon, khidmah itu adalah memperlihatkan loyalitas, kesetiaan. Itu yang khidmat. Kalau kita setia, bertuhan hanya kepada Allah, berkhidmat namanya. Kita setia, berkorban, setia kita dengan guru kita, namanya kita berkhidmat. Makanya khidmat dulu ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sama dengan loyalitas bahasa kulonnya, sama dengan melayani. Jadi kalau kita ada tamu, kita layani.
memperlihatkan loyalitas kepada seseorang, itu khidmat pada kita. Memperlihatkan, mewujudkan, menampakkan betul-betul loyal kita dengan sesuatu. Loyal kita dengan kajian kita ini, umpamanya dengan kelompok kita, dengan dengan jamaah kita ini. Nah, memang kita pikirkan dari pagi sampai petang bagaimanalah kawan-kawan yang belum dapat ilmu agarlah dapat ilmu dia. Bagaimana kawan-kawan yang sudah mulai ngaji ini istiqomah. Itu yang khidmat. Ya, jadi bapak-bapak, kita ada teman udah 3 hari, seminggu tak datang, 2 minggu tak datang. Datang kita ke rumahnya bersilaturahim. Ngapain itu? Berkhidmat itu. Itu khidmat itu. Ya, jangan kita biarkan saudara-saudara kita jauh dari Allah. Ya, membiarkan saudara kita jauh dari Allah namanya kita tak mau berkhidmat. Nah, tafakur itu, fikir itu untuk apa? Untuk bisa kita berkhidmat, untuk bisa kita dekat lagi, untuk bisa kita berkhidmat. Nah, dengan sebab ada berkhidmat itulah kita melayani, itulah kita menjadi khadimul ummah, pelayan umat untuk dekat dengan Allah. Kita pengen dekat dengan Allah dan menjadi pelayan orang dekat dengan Allah. Itulah yang dikatakan dengan berkhidmat. Tuh. Jadi berpikir itu apa sebenarnya? Yaitu kalau bahasa Abuya menertibkan yang maklum. Tuh tahu kita. Berpikir adalah mempergunakan akal untuk mendapatkan yang dimaksud dan yang dituju, supaya kita ngerti, kita paham, kita itu namanya memperdapat idrak. Sampai akal kita ke sana, itu namanya memperdapat akan apa yang kita maksud. Maka kita gunakan pikir kita, akal kita untuk berpikir. Bagaimana caranya? Yaitu menertibkan yang maklum. Apa yang sudah kita maklumi, kita susun dengan baik. Artinya berpikir dengan runut. Tidak boleh kita berpikir melompat-lompat. Umpama berpikir dengan runut. Ini contohnya. Orang yang berpikir dengan runut begini. Kalau saya bangun pagi jam 6, artinya saya tak bisa salat subuh tepat waktu. Kalau saya tidak bisa salat subuh tepat waktu, artinya saya tak menjalankan perintah Allah secara syariat. Kalau saya tidak menjalankan perintah Allah secara syariat, dosa untuk saya pada syariat. Sedangkan pada syariat saja saya sudah dosa, apalagi pada tarekat dan hakikat. Bagaimana saya akan diterima oleh Allah sebagai hamba Allah, sedangkan perintah Allah, amanah Allah, suruhan Allah tak saya akan lakukan. Oleh karena itu saya tak boleh lagi untuk salat subuh jam 6 pagi, saya harus jam 5 pagi. Itu namanya menertibkan, ya, dengan analogi yang baik, menyusun qadaya yang baik, menutup premi yang bagus, sehingga membuahkan hasil yang dimaksud. Kalau saya tidak berzikir, tentu saya tidak akan mendapat buah zikir. Kalau saya tidak mendapat buah zikir, yaitu dekat dengan Allah, tentu saya tak dekat dengan Allah. Bagaimana saya bertujuan untuk dekat dengan Allah kemudian saya tak berzikir? Tidak mungkin ini. Itu maksud Abu Ya kita, insyaallah. Ya. Nah, oleh karena itu berpikir itu tentang apa? Tentu begitu lagi. Di dalam ayat dikatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah kamu pada ciptaan Allah. Janganlah tafakur kamu tentang zat Allah. Di sini berpikir kepada zat, ain zat. Maksud di sini adalah berpikir pada ain zat itu.
adalah bagaimana cara kita berpikir tentang ain zat, yaitu dengan cara berpikir pada khalqillah. Karena tidak mungkin kita berdapat zat. Zat tidak ada misal. Zat Allah tak ada misal. Allah itu zat yang wajib wujud, yang tidak serupa dengan apapun, yang ia maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Bagaimana kita bisa berpikir tentang zat, sementara zat itu tidak bisa kita berdapat dengan akal karena tak ada misal. Maka caranya apa? Caranya berpikir pada khalqillah. Ini letak penting kita berawita. Cara ini. Kalau nampak oleh kita sendal di belakang itu, dan kita sudah biasa itu, sendal ini sendal Tengku Ibnu nih. Ini ada Tengku Ibnu lagi. Nampak sendal teringat Tengku Ibnu. Nampak selendang, itu hafal kita selendang istri kita atau selendang mak kita. Nampak oleh kita selendang, teringat kita dengan mak kita. Ya tak? Itu. Maka nampak oleh kita Allah, alam. Alam ini makhluk, teringat kita kepada Allah. Kok konon tampak oleh kita kekasih Allah yang di sana mengalir nur Muhammad, nur Allah, yaitu mursyid. Maka teringat kita kepada Allah. Itu perlunya bermursyid. Itu perlunya berguru. Itu perlunya berrabitah. Ini kajian. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tidak akan mampu kita berpikir pada zat Allah. Kalau ia akan berpikir dengan zat Allah, caranya ya begini. Nah, jadi cara memperdapatkannya bagaimana? Supaya kita memperdapatkan zat Allah. Supaya memperdapat zat Allah itu maksudnya apa? Supaya kita bermakrifat juga dengan Allah, tahu kita dengan Allah. Caranya cuma satu, yang akan bisa memperkenalkan Allah dengan kita hanyalah Allah pula. Maka obatnya cuma satu, yaitu ta'zim, iman, ta'zim, membesarkan Allah. Bagaimana cara membesarkan Allah? Beramal. Orang yang tidak beramal tidak akan dapat dia bertemu dengan Allah. Bagaimana dia akan dapat bertemu dengan Allah? Dia tidak mau beramal. Caranya, oh kan ada itu orang jadi wali dia. Wali dia tuh wali majzub. Tidak ada dia ngaji, nggak ada dia sekolah, tidak ada dia hadir di majelis ilmu, tidak pernah suluh, tidak pernah segala macam, jadi wali juga dia. Nah, itu namanya hukum sesekali saja. An-nadir kal ma'dum, yang ada satu-satu itu, nah itu dianggap tidak ada. Karena pada mayoritasnya kita ini berbuat dulu baru dapat duit. Coba, yang kerja ada duit, ada duit. Yang tak kerja ada duit, tidak ada. Itu yang biasa. Walaupun bagi Allah gampang saja. Orang yang tak kerja bisa dapat duit juga, ya kan? Tetapi kita kalau mau untuk dekat dengan Allah, ya beramal. Ta'zim, besarkan Allah, iman dengan Allah. Tidak akan dapat kita faham dengan siapa Allah itu kalau kita tidak beramal sampai kepada martabat fana baqa. Kalau istilah daripada Grand Syekh kita, Syekh Abu Yazid Al-Bistami, di atas dari fana dan baqa itu namanya baqaul baqa. Baqa, di atas baqa. Di atas dari itu lagi, menurut guru kita seperti Syekh Abdul Karim Al-Jili disebut dengan insan kamil. Dan begitu selanjutnya.
Nah, inilah makanya kita disuruh untuk beramal. Sekarang kita kaji. Pengen kita terbuka pintu kasyaf. Obatnya apa? Amal. Kita lihat dulu. Amal itu harus sinergi. Apa itu amal? Amal itu 3 macamnya. Yang pertama disebut dengan amal ibadah. Yang kedua disebut dengan amal ubudiyah. Yang ketiga disebut dengan amal abudah. Jadi ada 3 macam amal. Mana-mana dia yang 3. Amal pada tubuh yang zahir disebut dengan amal ibadah atau disebut dengan amal syariat. Amal pada tubuh yang zahir, sholat, puasa, zakat, haji, dikerjakan oleh badan, ya, disebut itu mengamalkan syariat Allah. Ya dah, maka itu disebut dengan amal ibadah. Yang kedua, amal pada tubuh yang halus atau amal pada jiwa, amal pada nafs, amal pada hati, sama sebutannya aja pada beda. Itu namanya adalah amal tarikat. Amal tarikat inilah yang disebut dengan amal ubudiyah, yaitu berzikir. Jadi kira-kira begini cara membedakannya ya. Kalau bapak-bapak lagi berzikir dalam hati, namanya bukan beribadah tapi berubudiyah namanya. Bisa paham ya? Kalau kita sholat namanya apa tuh? Beribadah. Karena itu amalan qalbu. Kemudian yang ketiga, amal pada ruh. Amal pada ruh itu merasa bertuhan, merasa dilihat Tuhan, merasa didengar Tuhan, merasa diawasi oleh Allah. Nah, amal juga, maka amal itu disebut dengan amal hakikat. Maka istilahnya oleh ahli tasawuf disebut dengan amal abudah. Apa namanya? Amal abudah. Jadi amal itu 3 macam. Yang pertama amal ibadah, yang kedua amal ubudiyah, yang ketiga disebut dengan amal abudah. Amal syariat, amal tarikat, amal hakim, amal tubuh yang zahir, badan fisik, amal tubuh yang halus, qalbu, amal tubuh yang batin, ruh. Nah, lanjut. Kalau sudah bisa kita tembus mengamalkan amal tubuh yang zahir, salatnya disempurnakan, salawatnya diperbanyak, istighfarnya disempurnakan, taubatnya disempurnakan, zakatnya dibayarkan, hajinya dikerjakan amal syariat, seraya diamalkan amalan tarikat, amal ubudiyah, zikir dalam hatinya diperkuat, husnuzannya diletakkan dalam qalbu, su'zannya dibuang, penyantunnya diletakkan dalam hati, pemarahnya dibuang dari hati. Ya, maka beramal orang dengan amal ubudiyah baru terkelupas semuanya. Apa yang terkelupas? Terbuka semuanya. Apa yang terbuka? Hijab dengan Allah. Maka orang akan bisa mendapat rasa apa? Rasa bertuhan. Ya. Amalan ini tidak mungkin untuk tidak dikerjakan. Tidak akan sampai kita kepada maksud kalau tidak dikerjakan. Orang yang tak berpikirlah yang tak mau beramal. Orang yang berpikir pasti dia akan beramal. Makanya berpikir ini
sangat penting, sumber dari orang akan mau bekerja. Kalau tidak ada apa orang bekerja, kalau tidak digunakannya akalnya untuk berpikir. Dilihat uban di kepala sudah mulai banyak tumbuh. Dilihat wajah ke kaca sudah mulai berkeriput. Dilihat tangan sudah mulai keriput. Tenaga sudah tak seperti dulu lagi. Berfikirlah lagi. Tidak lama pintu kubur itu sudah semakin dekat dengan kita. Tidak mungkin lagi kaki ini kita langkahkan ke tempat maksiat. Tidak mungkin lagi badan ini kita bawa untuk berbuat mungkaran. Tidak mungkin lagi kita memperbanyak tidur, memperbanyak ketawa. Tidak mungkin lagi kita memperbanyak bicara. Sudah saatnya kita mengurangi makan. Sudah saatnya kita mengurangi tidur untuk bermunajat kepada Allah. Sudah saatnya kita mengurangi makan agar perut yang kenyang itu sekarang ini sudah kosong, sehingga dalam perut yang kosong itu akan dapat kebersihan dan kejernihan kalbu, diterima kita oleh Allah. Karena puasa adalah ibadah yang akan mendekatkan orang dan mempertemukan orang dengan Allah. Jangan dianggap puasa tidak perlu. Jangan dianggap sholat tidak penting. Jangan dianggap zakat tidak penting. Jangan dianggap kita melakukan haji dan umrah tidak perlu. Kerjakan seluruh syariat. Dudukkan kajian tariqah. Berzikirlah di dalam qalbu sebanyak-banyaknya, sehingga tidak ada lagi antara zikir pertama dengan zikir kedua, ada jedanya. Sudah menyatu kalbu, baru terbukalah pintu ruh. Apa itu pintu ruh? Mendapat rasa bertuhan. Ini yang disebut dengan ihsan. Jadi yang kita perjuangkan ihsan ini, yang diperjuangkan oleh Abu Ya kita ihsan. Maka itu yang kita perjuangkan. Bagaimana orang bisa terasa dekat dengan Allah dan dia merasa bertuhan. Kalau dia merasa bertuhan, maka yang akan terjadi adalah orang itu akan aman hidup di dunia, bahagia hidup di dunia. Tidak ada keresahan, tidak ada pertengkaran, tidak ada sakit-sakit hatian, tidak ada saling menyalahkan. Ya. Nah, tetapi ingat bahwa untuk kita bisa dengan Allah, terbuka hijab dengan Allah, tidak ada kecuali hanyalah Allah juga. Maka kata kuncinya adalah dekatkan diri dengan Allah. Orang yang tak dekat dengan Allah jangan harapkan untuk kenal dengan Allah. Maka dibikinlah satu buah amal yang akan membuat Allah cinta kepada kita. Yang kedua, kita harus berpikir mengenai amal dan hal. Amal satu, hal satu. Ada amal, sudah saya jelaskan dan terang. Ada hal. Hal itu adalah satu buah kondisi spiritual, kondisi hati dalam diri kita. Hal begini, ada keadaan kita rasanya terpanggil aja untuk bertaubat, malas berbuat maksiat. Hal orang taubat. Ada kondisi diri kita ini senang sekali berbuat ketaatan, malas berbuat mungkar. Itu halnya takwa juga. Ya, ada orang terasa dekat dengan Allah, muqarabah. Ada orang halnya wara, ada halnya itu qanaah, macam-macam hal. Kita harus awasi hal kita. Kalau kita tidak awasi hal itu artinya adalah kondisi qalbu. Apa yang dikatakan hal? Kondisi hati. Kondisi hati kita dengan Allah bagaimana? Apa kita hari ini berjuang ingin mendapatkan pangkat dan kedudukan, mendapatkan tuah dan jah? Apa ada di diri kita pada saat sekarang ini? Kita dalam keadaan malas berbuat. Hal kita dalam keadaan malas.
kondisi batin kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau begitu harus awas kita dengan ibadah, harus awas kita dengan hal. Jangan kita awas dengan ibadah, tapi kita tidak mengetahui bagaimana kondisi batin kita tiap hari. Kadang-kadang kita semangat untuk berbuat taat, kadang-kadang kita malas berbuat. Ketika sedang semangat berbuat taat, jangan biarkan dia untuk mundur lagi ke belakang, sehingga hal itu bisa jadi maqam. Jadi ada orang suluk, dia sudah fana dengan alam, tak tahu dia lagi dengan alam. Sudah mau dekat dia dengan Allah, sudah baqa dia umpamanya. Tapi itu tidak diusahakan untuk mempertahankannya, jika turun lagi ke bawah. Fana dan baqa itu. Nah, itulah yang makna adalah hadis Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu amal bi kasratil amal, yazidul iman bi kasratil amal. Iman itu bisa naik, bisa turun. Itu hal kan, rasa kalbu maksudnya. Ya. Dia akan naik terus kalau kita istiqamah, kita beramal. Dia akan bisa turun kalau kita maka bermujahadah. Apa itu? Ini Bang Tombiang. Ya. Kalau kita pikir-pikir nih, istiqamahnya yang paling berat. Ya. Kalau saya pikir-pikir, itulah yang paling berat saya mengalami. Istiqamah. Coba kita istiqamahkan aja berwudu deh. Nih berwudu nih. Amal-amal ada. Bisa enggak kita istiqamah berwudu? Begitu lepas wudu lagi. Begitu lepas wudu lagi. Ya kan? Nih, lepas wudu ini lagi mengaji nih. Tak tunggulah sebentar lagi lah. Apalagi kalau kita lagi kerja. Gotong royong kita, beramal baik ya. Dah, lepas wudu, anak-anak kita wudu. Wudu dulu. Ini contohnya istiqamah itu berat. Maka itu yang selalu kita doakan selesai tawajuh, selesai ratib, selesai apa. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda. Nas'aluka, kami bermohon kepadamu ya Allah, at-taubah. Taubah itu kadang-kadang ada pada kita, kadang-kadang tak ada. Naik, turun. Ya. Kadang-kadang apa? Tidak tahu. Udah galau pikiran ini. Udah merah aja oleh kita dunia ini semuanya. Nah, apalagi kalau lagi kurang duit. Betul. Kacau dah. Kalau lagi kurang duit, bagaimana tuh dengan Samsul? Nah, lagi kurang duit, gimana perasaan? Galau. Mau bangun pesantren duit tak ada, mau bangun posko duit tak ada, gimana rasanya kepala? Ya dah. Nah, sadar kita bahwa duit itu adalah kepunyaan Allah. Allah akan memberikan sesuai dengan kehendak Allah. Bahwa kalau sudah akan dibikinkan Allah, gampang aja bagi Allah. Tapi karena penyerahan kita tidak 100, maka galau kita dengan apa yang ada terjadi pada diri kita. Itulah yang disebut dengan kita itu harus pikir-pikir juga amal kita ini nih. Ya, hal kita gimana? Ini gimana nih kondisi hati kita? Kita nganggap kita masih baik-baik saja. La ilaha illallah. Jangan. Coba pikirkan, lu ini baik-baik ini apa enggak nih sama diri kita sendiri, termasuk kepada orang yang sedang ngomong ini baik-baik orangnya atau enggak? Gitu ya. Itu. Amal disebabkan oleh ada ilmu. Amal itu akan penyebab adanya sifat. Nah ini
Amal tak bisa kita kerjakan tanpa ada ilmu. Amal akan menjadi penyebab ada sifat. Ada sifat soleh sama kita karena kita beramal. Ya, sifat apa lagi? Menjadi sifat bagi kita dekat dengan Allah. Terasa selalu kehadiran Allah, itu jadi sifat. Adapun sifat dan perbuatan kita tidak dapat memberi bekas sesuatu dengan akidah kita, keyakinan kita. Walaupun kita sifat yang sudah ada kita bikin itu beramal, tidak dapat itu memberi bekas. Tidak ada. Udah taat, banyak taat, tapi sandaran taatnya nggak benar. Makanya pernah dikatakan dalam Hikam bin Mu'tazilah, saya lupa redaksi. Mana yang lebih baik? Orang taat tapi sombong. Orang maksiat tetapi maksiatnya itu menjadi asbab pintu taubatnya. Dia taat tapi bangga dengan ketaatannya. Dia anggap bahwa ketaatannya lah yang akan menyampaikannya kepada Allah. Itu tidak lebih baik daripada pelaku maksiat. Tetapi dengan sebab dia berlaku maksiat itu, maka dia membawa terbuka pintu hijabnya dengan Allah. Jadi oleh karena itu orang tahu tasawuf jangan benci dengan pelaku maksiat. Pelaku maksiat. Dengan kemaksiatan tentu wajib kita benci ya. Dengan pelakunya. Itu kan pelaku maksiat itu kan sudah berlalu tuh. Kan sudah lama dikerjakannya. Sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun kemarin. Sudah yang kecil dikerjakannya. Ya mungkin kotor, tetapi kedepannya kan bersih. Iya dah. Makanya kita dilarang untuk benci kepada pelaku maksiat. Kita hanya disuruh benci kepada kemaksiatannya. Nah inilah terjadi kedamaian, ketenangan. Maka sekalipun kita beramal banyak, amal banyak kita itu tidak akan ada juga manfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah kalau kita anggap amal kita lah yang akan mendekatkan diri kita kepada. Kan udah benar ya, kan udah ikhlas tuh ya, bolehlah. Saya akan baca kaji ikhlas sedikit aja malam ini. Ikhlas itu dibagi 3. Ya. Yang pertama ada ikhlas itu orang beribadah kepada Allah karena Allah untuk mendapatkan keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Kenapa Bapak salat duha dan baca surat Al-Waqiah setiap malam? Ya Allah, saya ini membaca Al-Waqiah, melakukan salat duha tiap hari agar saya mendapat keredaan dari Allah. Semoga Allah memberikan kepada saya kekayaan di dunia dan masuk surga di akhirat. Itu ikhlas, udah ikhlas. Kelas 3 tingkat SD. Ada tingkat SMP, ikhlas itu. Dia beribadah kepada Allah karena Allah, tapi ingin mendapatkan surga. Tidak ada hubungannya dengan dunia. Dia salat duha. Apa tujuannya? Supaya Allah redha dengan saya dan saya dimasukkan Allah ke dalam surga. Masih ada juga sangkutan baru itu. Apa itu? Ingin masuk surga? Ada namanya ikhlas muntahi atau ahlul nihayah. Apa itu? Orang beribadah kepada Allah hanya untuk mendapatkan redha Allah saja. Tak ada koma-komanya ingin dapat itu dari Allah. Nah, inilah yang disebut dengan puncak ikhlas. Nah, itulah yang dikatakan. Maka ikhlas orang yang pertama yang kita sebut tadi, ingin beribadah karena Allah, ingin mendapatkan kaya di dunia dan di akhirat, masuk surga, itu namanya ahlu bidayah. Naik sedikit lagi, dia beribadah kepada Allah untuk mendapatkan redha Allah, agar Allah menyelamatkannya dari neraka, masukkan ke dalam surga. Maka itu namanya
ikhlasnya ahlu wasat SMP. Ada orang beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah, tidak ada mengharapkan apa-apa dari Allah kecuali ingin mendapatkan redha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Inilah puncak ikhlas yang disebut dengan ikhlasnya ahlu nihayah. Jadi kita ini sudah dibagi menjadi tiga sebenarnya. Ada ahlu bidayah, ahlu wasat, ahlu nihayah. Nah, amalan syariat itu disebut dengan amalan ahlu bidayah. Orang baru-baru masuk Islam, ya, orang mengamal ibadah. Jangan pula seperti fatwa orang yang tidak paham. Apa katanya? Oh, syariat aja belum selesai, kenapa kita belajar tarikat? Syariat aja belum selesai, ngapain kita ngajar hakikat? Ya Allah, ini kekeliruan yang sangat besar. Karena dari 3 rukun agama ada amalnya. Amal Islam syariat, amal iman tarikat namanya, amal ihsan hakikat namanya. Jadi Islam, iman, ihsan ada amalnya. Dia dikerjakan secara serempak tanpa ada yang didahulukan dan ada yang dikemudiankan, sehingga terjadi kadar dirinya itu dengan Allah serentak, tidak ada yang timpang. Ini syariatnya kuat, salat, puasa, zakatnya kuat, tapi hatinya kotor karena dia tak bertarikat. Ada juga buyan, orang itu baik hati, dia salat baik hati, suka membantu, tidak pernah bergunjing segala macam, alhamdulillah, tapi dia tidak belajar tarikat. Jangan katakan dia tidak belajar tarikat, dia telah diberi oleh Allah hikmah atas amal solehnya. Tapi itu terkadang terjadi kekeliruan di dalam kalbunya. Kenapa? Karena dia tidak belajar tentang ilmu tariqah. Dia menyangka dalam hatinya bahwa karena dia beribadah banyak, kemudian dia rajin bersedekah, dia menganggap sedekahnya lah yang akan menyampaikan dia kepada Allah. Maka dia seolah-olah baik, tapi belum tentu baik. Makanya perlu dipelajari ilmu tariqah atau ilmu tasawuf. Agar apa? Agar hakikatnya tidak meleset. Jangan pula orang belajar ilmu hakikat, dia merasa sudah dekat dengan Allah, tapi salat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak. Itu hakikat sesat. Dan ini banyak yang terjadi. Jadi mudah-mudahan ini tak. Jadi mudah-mudahan kajian kita malam ini ada mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.